Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadar Fitrani dari PJJ Teknik Informatika Universitas Saber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan sirkuit switching dan paket switching dalam komunikasi data. Ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Oke. Penggunaan internet dan teknologi komunikasi lainnya itu semakin luas, memerlukan infrastruktur jaringan yang andal dan efisien. Switching network atau jaringan switching merupakan metode untuk mengarahkan data dari satu titik ke titik lainnya melalui jalur komunikasi tertentu. Ada dua metode ya dalam switching. Ada circuit switching yang umumnya digunakan dalam jaringan telepon tradisional, sementara paket switching adalah dasar dari internet modern. Nah, tujuan presentasi ini pengenalan dasar tentang switching network dan sejarah perkembangannya, kemudian penjelasan detail mengenai sirkuit switching dan paket switching, dan analisis perbandingan kedua metode. Oke, switching network, sistem yang memungkinkan pengalihan data dari satu titik ke titik lainnya melalui jalur komunikasi yang telah ditentukan. Jadi dari jaringan ini sangat penting dalam berbagai aplikasi komunikasi, termasuk telekomunikasi dan jaringan komputer. Switching network berperan dalam mengatur rute yang diambil oleh data untuk mencapai tujuan akhir, baik dalam bentuk suara, teks, gambar, atau data lainnya. Nah, berikut ini adalah simple switching network. Di sini ada 7 node dengan 5 komputer, yang satu sebagai server. Di sini juga ada mainframe sebagai tempat penyimpanan data. Jadi si komputer ini terhubung langsung ke node, termasuk juga mainframe ya. Jadi fungsi dari node sendiri itu menerima data, kemudian memprosesnya, dan juga mengirimkan ke tujuan. Nah, kemudian ada sejarah perkembangan switching network ya. Jadi mulai dari circuit switching yang awalnya itu adalah manual, kemudian berkembanglah menjadi bisa switching mekanis dan juga menjadi switching elektronik ya. Kemudian ada paket switching setelah berkembang lumayan pesat gitu ya. Dan pada tahun 1960-an itu Paul Baran dan Donald Davis mengenalkan metode baru untuk mengirim data melalui jaringan. Kemudian dilanjut pengembangan ARPANET akhir 1960 dan awal 1970. Departemen Pertahanan AS mengembangkan jaringan komputer pertama. Kemudian ada protokol TCP/IP. Oke. Evolusi lanjutannya itu adalah Integrated Service Digital Network ya, atau menggabungkan layanan sirkuit dan paket switching. ISDN memberikan koneksi digital untuk telepon dan data. Kemudian juga ada Asynchronous Transfer Mode dan juga ada Modern Internet Protocols. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis switching network. Pertama ada circuit switching. Metode ini di mana jalur komunikasi khusus didirikan dan dipertahankan untuk durasi komunikasi. Contoh klasik dari circuit switching adalah jaringan telepon tradisional. Nah, dari gambar berikut ini mendeskripsikan ini jaringan telepon ya, jaringan telepon yang terhubung ini ke lokal melalui ini ada end office, kemudian masuk ke jaringan perkotaan, dan ini long distance sehingga sampai ke tujuan. Oke. Cara kerja dari circuit switching itu adalah establishing the circuit. Jadi jalur komunikasi disiapkan sebelum transfer data. Misalnya dalam jaringan telepon tradisional, sistem switching mencari jalur yang tersedia dari pengguna ke penerima panggilan saat nomor diputar. Kemudian proses data transfer ya. Setelah sirkuit terbentuk, data ditransfer dengan kecepatan penuh tanpa gangguan. Kemudian ada terminating the circuit. Setelah komunikasi selesai, sirkuit ditutup agar sumber daya dapat digunakan oleh pengguna lain. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan. Secara kelebihan, kualitasnya tetap ya. Kemudian latensi rendah dan keandalan. Jalur yang khusus menjamin bahwa data mencapai tujuan tanpa harus bersaing dengan data lain, mengurangi resiko kehilangan data. Nah, kekurangannya itu pertama inefisien dalam penggunaan sumber daya. Kemudian biaya juga cukup mahal dan skalabilitasnya itu terbatas.
Nah, contoh penggunaan untuk sirkuit switching itu adalah jaringan telepon tradisional atau PTSN, di mana setiap panggilan melibatkan pembentukan jalur komunikasi khusus melalui switch sentral. Nah, berikutnya adalah paket switching, di mana data itu dibagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian dikirimkan melalui jaringan yang tidak berjalur tetap. Nah, internet itu adalah contoh utama dari jaringan paket switching. Kita bisa lihat dari diagram berikut. Di sini ada bagian kiri ada komputer, bagian kiri itu membagi paket-paket kecil ya, kemudian diproses di paket switching network, dan ketika sampai di sini itu kemudian di reassembly lagi sesuai dengan urutan data yang dikirim. Nah ini adalah cara kerja dari circuit switching. Pertama, segmentation. Jadi data dipecah menjadi paket-paket kecil ya, yang berisi data asli, alamat tujuan, dan informasi urutan dan pemeriksaan kesalahan. Kemudian ditransmisi dan di reassembly ini. Oke, kelebihannya itu pertama efisiensi dari sumber daya, kemudian fleksibilitas, dan yang ketiga adalah skalabilitas. Nah, kekurangannya itu variasi kualitasnya ya, karena paket-paket dapat mengambil jalur yang berbeda. Latensi dan jitter atau variasi dalam waktu pengiriman paket bisa terjadi yang dapat mempengaruhi kualitas layanan seperti panggilan atau video. Kemudian ada kompleksitas pengolahan dan juga dari sisi keamanan, karena paket-paket yang tersebar di jalur yang berbeda lebih rentan terhadap intersepsi dan serangan. Nah, contoh penggunaannya adalah internet ya. Oke, berikutnya adalah perbandingan circuit switching dan paket switching. Secara perbedaan utama, circuit switching menyediakan jalur komunikasi khusus yang didedikasikan untuk satu sesi komunikasi dari awal hingga akhir. Paket switching membagi data menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirim secara independen melalui jaringan dan dapat mengambil jalur yang berbeda. Secara struktur jaringan, circuit switching memerlukan struktur jaringan dengan switch yang dapat membentuk jalur komunikasi tetap antara dua titik. Jalur ini bersifat eksklusif dan terhubung secara langsung. Paket switching menggunakan struktur jaringan yang lebih fleksibel, di mana paket dapat dikirim melalui berbagai jalur yang tersedia dan bergabung di tujuan akhir. Nah, secara latensi dan throughput, circuit switching latensi cenderung rendah karena jalur khusus sudah tersedia untuk komunikasi. Secara throughput biasanya konsisten ya, karena jalur khusus disediakan untuk satu sesi komunikasi tanpa gangguan dari lalu lintas lain. Paket switching latensi bisa bervariasi karena paket dapat mengambil jalur yang berbeda dan dapat mengalami kemacetan atau delay ya sepanjang jalur. Secara throughput dapat lebih variatif tergantung pada kemacetan jaringan dan kecepatan pengiriman paketnya. Dari sisi bandwidth, circuit switching kurang efisien ya, karena jalur komunikasi tetap terbuka untuk satu sesi ya, bahkan jika tidak ada data yang dikirimkan selama beberapa waktu. Untuk paket switching lebih efisien karena paket dapat berbagi jalur dengan data lain dan jalur jaringan tidak dibatasi untuk satu sesi. Berikut adalah keandalan dan keamanan ya untuk circuit switching dan paket switching. Oke, untuk kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Kalau circuit switching cocok untuk aplikasi yang memerlukan kualitas komunikasi yang stabil ya dan latensi rendah, seperti panggilan telepon dan beberapa jenis komunikasi real time. Untuk paket switching ideal untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi bandwidth dan fleksibilitas seperti akses internet, streaming video, dan aplikasi berbasis data yang bersifat sporadis. Untuk penerapan switching network, untuk circuit switching itu jaringan telepon tradisional atau PTSN. Untuk paket switching itu voice over IP dan 4G dan 5G. Oke, berikut adalah video terkait perbedaan sirkuit versus packet switching. Ya, mari kita simak. Hello everyone. In this video, we're going to be talking about the difference between circuit switching and packet switching. But the first thing we have to discuss is, well, what is switching? Well, switching is a process of data being transferred from one device to another. And these are the two methods that devices use to exchange data between them.
So let's first talk about circuit switching. Now, circuit switching is a method where the communication happens through a dedicated circuit or channel that is created between two devices. Circuit switching is connection-oriented, meaning that a connection is established before any communication takes place. And then once the connection has been established, the channel remains dedicated to that particular session. So no other devices are able to use that channel until the session is complete. But once the session is over, the channel is terminated and then made available for other devices to use. Circuit switching is primarily used in telephone systems that utilize a dedicated physical path. So in this example, we see data going from the sender to the receiver along the same dedicated path to the destination. And as the data travels, it travels in the correct order. And because they travel in the correct order, there is no need for the receiver to do any kind of reassembly to make the data readable. Now let's talk about packet switching. Now packet switching is a method that's used on the internet where routers are used. Now unlike circuit switching, packet switching is not connection oriented. It is connectionless. So no session or channel has to be established prior to data transfer. So as a device sends data, the data is broken down into individual packets, and then those packets will individually and independently make their way to the destination. And since they are all independent, they will take different routes to the destination as they travel, which also means that they may not all arrive in the correct order. But once the data packets reach their destination, the receiving device will reassemble the packets in the correct order so that the data can be read. Hey guys, before we continue, I just want to thank my sponsor for this video, which is Brilliant. Brilliant is an online learning center where you can do. Now, in circuit switching, the quality and stability of the communication is better, which makes it better for voice calls. Now, packet switching can also do voice data, which is known as VoIP or Voice over IP, but it's not as good as circuit switching. However, packet switching is more flexible because in addition to voice, it can carry a lot of other applications, such as video, web data, and email. Another difference is that in circuit switching, there is low latency because the bandwidth is fixed. A certain amount of bandwidth is allocated for each session until the session is complete. However, the disadvantage of that is that because the bandwidth is fixed, it is not used efficiently because the sessions don't completely use all the bandwidth available. But in packet switching, the bandwidth is not fixed. Instead, it changes dynamically depending on the demand, which could result in higher latencies. But packet switching is more efficient in using bandwidth because it only uses what it needs rather than a fixed amount. And another difference is that in circuit switching, the data travels in the same dedicated path in sequential order, while in packet switching, the data travels independently and will take different paths to the destination, and they may not arrive in sequential order. And finally, in circuit switching, the circuit or channel is unavailable for anyone else while in use. But in packet switching, there is no dedicated channel, so there is no waiting for a channel to open. The packets move freely, choosing various routes over the internet. So guys, I want to thank you for watching this video. Please subscribe. Hello everyone. In this video, we're going to be talking about the difference. Oke, baik, tadi merupakan video ya terkait perbedaan circuit switching dan packet switching. Mari kita ambil kesimpulan. Jadi circuit switching itu merupakan metode yang menyediakan jalur komunikasi khusus antara dua titik selama durasi komunikasi. Metode ini menawarkan kualitas komunikasi yang stabil dan latensi rendah, tetapi mengalami kekurangan dalam hal efisiensi bandwidth dan skalabilitas. Contohnya adalah jaringan telepon tradisional. Nah, paket switching itu membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui berbagai jalur dalam jaringan tanpa memerlukan jalur khusus yang tetap. Metode ini menawarkan efisiensi bandwidth yang lebih baik dan fleksibilitas tinggi, namun dapat mengalami variasi dalam latensi dan kualitas layanan. Contohnya termasuk internet dan teknologi VoIP. Baiklah, terima kasih. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.